Halo, saya dengan Dimas Wikan Pramudito dari DW Farm, lokasi di Desa Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kita budidaya ikan nila merah dengan metodologi atau teknologinya bioflok. Kita punya 34 kolam, kita semua tertutup dengan greenhouse di sini. Kita pakai supercharge untuk oksigen atau aerasinya. Di ukurannya per kolamnya ini kolam terpal, lebarnya 3 meter, panjangnya 6 meter, ketinggiannya 1,2 meter, tapi isi airnya sekitar 90 sampai 1 meter. Untuk titik aerasinya ada 18 titik. Kita pakai supercharge dengan dayanya 3 HP dengan 2 mesin. Jalan 24 jam. Tebar ini 2.200 sampai 2.400. Ikan nila merah bibit dari Subang. Ini kita monosek. Memang kita khusus kejar untuk pertumbuhan dagingnya ya. Jadi memang budidaya untuk kita besarkan dan kita jual untuk ikan hidup. Untuk masuknya kemarin ukuran kira-kira 1 kilo isi 70 sampai 90. Kalau pas kita panen itu ukurannya 1 kilo isi 4 ekor atau 5 ekor, di sekitaran 250 gram per 1 ekor. Ini satu kolam itu 400 kilo, jadi satu kolam ini 400 kilo. Untuk siklus budidayanya dengan tadi kita tebar ukuran 70 sampai 90, kita panen itu di 2 bulan 10 hari. Ya, atau berapa tuh? Berarti kan 70 hari ya, 70 hari. 70 hari dapat ukuran tadi sekilonya isi 4 atau 5. Jadi kita setting untuk setiap panen itu setidaknya ada 1 atau 2 kolam, tergantung request ya. Kayak kemarin di Desember itu kita cukup banyak animo pembelinya. Mudah-mudahan juga akan terus begitu, karena sekarang tuh market atau pasar itu juga sudah mulai lebih mengerti. Jadi kalau misalnya untuk kolam bioflok, karena dia bersih gitu ya, tidak ada lumpur dan lain-lain seperti itu, maka animonya di masyarakat, mereka mencari ikan-ikan yang budidayanya bioflok atau pakai kolam terpal. Nah, mungkin kalau teman-teman tanya kenapa sih kita pakai greenhouse atau kita tertutup. Jadi memang ikan itu kalau kita kasih di dalam greenhouse atau tertutup seperti ini, kita bisa optimal kasih makannya. Jadi kalau pas musim hujan kita tetap kasih makan. Nah, di tempat kita ini makannya sehari 3 kali, jam 7 pagi, jam 11, sama terakhir jam 4 sore. Nah, jadi kalau hujan pun tetap kita kasih makan. Nah, dengan kita bioflok, kita pakai namanya cone sedimen seperti ini untuk melihat sedimentasinya. Nah, seperti ini. Biasanya nanti kalau udah lebih banyak sedimennya, kita salin air atau kita ganti air. Terus kalau nanti diperlukan dorongan dari probiotik, nah kita akan tambahkan juga. Tadi kita baru nabur, terus dengan jumlah ikan 2.200 sampai 2.400. Sekarang sih kita belum terlalu banyak salin air, paling kayak 2 minggu 3 minggu sekali kita kurangin kira-kira 5 cm lah. Terus nanti kita bisa tambah lagi probiotik, molase dan garam rosok, atau kalau memang hasil evaluasi untuk kadar air masih baik, ya kita tidak tambah apa-apa, hanya salin air aja.
Pembuangannya, jadi kan kita di luar ada perkebunan tuh, di sini ada jalur pipa untuk buangan air. Nah, kita buang, kita salurin ke perkebunan tadi. Makanya tadi kalau pas lewat kan daunnya pekat-pekat tuh. Nah, itu dari nutrisi air ikan kayak gitu. Kita kebetulan posisinya ini yang di lokasi kita itu di posisi paling tinggi. Nah, sehingga kita memang perkebunan kita itu kontur ya. Jadi kita tidak cut and fill, jadi memanfaatkan kontur. Maksud dan tujuannya adalah ya seperti ini. Kita dari yang kolam ikan kita bisa kita alirkan ke bawah, karena nature daripada air kan mencari yang lebih rendah. Jadi bisa bergulir ke bawah dan itu bisa menyehatkan tanaman-tanaman kita. Jadi kita lokasi ini di Parung Panjang. Kita melihat potensi daerah Parung Panjang itu mendapatkan efek dari pengembangan kota-kota satelit seperti BSD, Alam Sutera. Nah, otomatis daerah-daerah penyangga seperti Parung Panjang ini bisa menjadi supply untuk pasokan ikan, makanan, terus sayur mayur, buah-buahan. Kita idenya seperti itu karena kami melihat lokasi di BSD, lokasi di Alam Sutera, dan juga sekarang pengembangan sudah ke Rumpin, ke Maja, yang mana dekat sekali dengan Parung Panjang. Maka kita bikin seperti ini dengan maksud dan tujuan captive marketnya udah jelas gitu, udah bisa langsung berkirim ke kawasan-kawasan hunian tersebut. Nah, untuk pakan ini kita pakai ini. Kita pakai STP dari Java. Seperti ini pakannya, pakan ikan apung. Kalau yang tadi kita baru tebar itu kita bertahap. Jadi kita sekarang sekali kasih makan itu di 400 gram sampai dengan 600 gram. Nah, kita tiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali lah, antara 2 sampai 3 minggu kita lakukan sampling. Kita lihat untuk beratnya sama besarnya gitu ya, ukurannya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kita tambahkan lagi. Tapi untuk FCR atau food conversion rasionya itu bermain di angka 1,2 sampai 1,4. Jadi 1,2 atau 1,4 pakan bertranslasi menjadi 1 untuk si berat ikannya, kayak gitu. Ini untuk yang udah besar, yang udah sebetulnya udah siap untuk kita jual, untuk kita panen. Jadi untuk yang ukuran sekilo 4, sekilo 5, itu kita kasih pakannya, sekali kasih pakan itu 1.300. Nah, kalau untuk alatnya sendiri saya liatin ini kan di masing-masing ini kita pakai yang namanya alat supercharge. Jadi ini tuh oksigen. Nah, oksigen ini kita pakai namanya Uniring. Jadi ini kita punya 18 titik. Nah, ini memompa oksigen nih. Nah, seperti ini. Tuh. Ini kita kasih pemberat ya supaya dia bisa sampai ke dasar, karena kalau hanya Uniringnya aja dia terombang-ambing di bawah. Kadang dia bisa apa sih namanya tangled gitu ya, jadi kayak jadi ngebundled jadi satu, makanya kita kasih pemberat seperti ini. Ini sih kita sebetulnya learning by doing juga. Di pertama kali itu kita bikin cukup waktu itu 6, tapi kok kita pakai 6 ikannya itu karena kan ikan membutuhkan energi selain untuk dia berenang ya, dia juga butuh makan gitu. Nah, pada waktu itu dengan oksigen yang hanya 6 titik, untuk makannya dia kurang semangat. Mungkin energinya habis untuk berenang, jadi dia dikasih makan tuh kayak ogah-ogahan. Nah, kita berkembang lagi, kita bikin 8, masih kurang, kita bikin 12. Nah, ini 18 sudah cukup optimum, dimana kita tadi dalam 70 hari atau 2 bulan 10 hari kita sudah bisa panen dengan ukuran per kilo itu 250 gram, 200 sampai 250 gram kayak gitu.
Nah, untuk alatnya kayak gini bentuknya. Jadi kita di sini, ini gudang pakannya kita. Ini gudang pakan kita. Biasanya kita antara 20 sampai 30 sak itu per 2 minggu. Nah, ini agak berisik, ini namanya mesin supercharge. Oke, nah ini saya unjukin juga. Jadi kita di sini karena tadi aerasi itu jalan 24 jam, karena itu sangat vital. Kita di sini juga disupport sama genset. Genset kita ukurannya dayanya 10 kVA seperti ini. Kenapa kita pakai genset? Karena kalau ada pemadaman, si genset ini langsung pick up. Sama kita pakai konsepnya pakai automatic conversion system. Jadi kalau dayanya dari PLN to drop atau pemadaman, dia langsung digendong sama si mesin ini gitu. Kita di sini ada 4 orang dengan satu kepala kolam. Kalau dari timnya sendiri, pekerja kita yang di kolam itu mereka berasal dari SMKN 1 Cibadak, itu di Sukabumi. Itu memang sekolah SMK khusus untuk perikanan maupun pertanian. Kita juga ini untuk teman-teman, kita juga bermitra atau bekerja sama dengan universitas-universitas. Jadi DW Farm itu juga menjadi tempat untuk praktek kerja lapangan. Ada dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, terus juga ada dengan Universitas Gajah Mada, terus ada juga penggiat-penggiat budidaya ikan yang juga sering kita bertukar informasi, saling melihat apa yang bisa kita kembangkan, apa lesson yang kita bisa sharing kayak begitu untuk sama-sama berbudaya yang lebih baik lagi. Sebelum di bioflok, kalau di perikanannya kita pernah pakai sistemnya RAS, Recirculating Aqua System. Nah, di RAS itu memang alatnya lebih banyak. Ada filtrasi, ada pompa pendorong. Nah, otomatis biayanya juga lebih tinggi, gitu kan. Dan memang kalau di kolam RAS itu airnya dia lebih jernih karena memang menggunakan filter tadi. Tetapi ya itu tadi, karena kan ujungnya yang kita hasilkan sama, ikan nila berukuran 4-5 yang di pasar kurang lebih nggak ada pembedaan untuk sekarang. Apakah metodologi air deras, apakah metodologi bioflok ataukah RAS. Tapi yang membedakan ya per kilo berapa, isi berapa, berat berapa, hanya itu aja. Kita dari 2021 ini kita setting seperti ini, kira-kira waktu itu tuh 7 bulan. Nah, sebetulnya kalau konstruksinya cepet 5 bulan udah selesai, tapi trial dan errornya. Jadi pada saat kolam jadi ya kita bertahap, kita isi dulu untuk pembelajaran 1000 ekor. Terus kita lihat survival rate-nya berapa, terus apa lagi yang menyebabkan adanya kematian. Kita learning lagi, kita tanya-tanya lagi dengan para senior-senior yang sudah duluan budidaya seperti ini. Kita tukar pikiran. Nah, ini sekarang sudah
siklus yang rutin, yang apa namanya bioflok yang normal seperti ini sudah siklus ketiga ini sekarang ya. Jadi hampir 1 tahun lah untuk running dengan setup yang seperti ini, termasuk tadi memperbaiki aerasi, memperbaiki kualitas air dan seterusnya. Kebetulan kita juga sudah bermitra dengan beberapa pihak. Mungkin kalau secara garis besarnya 3 pembeli utama secara klasemen. Satu adalah rumah tangga. Jadi kebetulan tempat kita udah berada di daerah yang padat hunian. Itu lini pertama, direct sales. Yang kedua, kita menjual ke pasar tradisional, pasar Parung Panjang, pasar Centraland. Yang ketiga, kita juga bekerja sama dengan pengepul ikan. Nah, yang terakhir, alhamdulillah kita juga udah nembusin untuk ke rumah makan dan restoran. Jadi ada 4 segmen itu yang sekarang udah kita fokuskan. Satu, biasanya kita panen tuh 1 kolam, 1 bak, kadang 2 bak, jadi bisa 4 kintal, 8. Nah, itu kita bagi tuh ke pengepul berapa kintal, lalu kepada perumahan ada berapa kintal, terus untuk restoran seperti itu. Biasanya seperti itu, supaya kita juga bisa rotasi, nggak langsung semuanya panen kayak begitu. Nah, ini saya tunjukin nih tim kita nih. Halo semuanya. Nah, yuk, lagi pada ngapain ini? Nah, saya kenalin. Itu ada Rika. Dia lagi membersihkan kolam terpalnya. Jadi karena kan sisa-sisa pakan ada di samping-sampingnya, nah itu dibersihkan. Nah, kita ada yang pakai topi di tengah, namanya Ramdansyah atau panggilannya Beta. Sapa dulu, Tak. Hati-hati, Tak ya, hati-hati. Nah, itu si Ferry itu lagi menggosok uniring tadi. Karena uniring itu karena ditaruh di bawah. Nah, kadang kan ada lumut. Kadang ada juga sisa pakan yang mengendap. Nah, itu digosok supaya pori-porinya nggak tersumbat. Karena kalau pori-pori tersumbat, alat tadi kita, aerator itu akan overheat. Nah, ini supaya nggak tersumbat. Nah, ini sebelah ini terakhir, Osin, sapa dulu kepada pemirsa YouTube. Nah, itu juga sedang melakukan pembersihan. Ini biasanya kita sih rutin 2 hari sekali. Tapi kita jadwalin ya rutin, supaya apa? Kalau 34 bak dibersihkan di saat yang bersamaan pasti sangat melelahkan. Nah, kita lakukan secara bertahap gini. Nah, dengan seperti ini, yaitu tadi kembali kepada kualitas daripada ikannya kita. Jadi untuk di DW Farm ya seperti ini budidayanya, kita mencoba karena ini barang yang dimakan ya, kita memastikan kebersihannya. Jadi kalau misalnya PO udah masuk, butuh 2 kintal, 3 kintal, udah kita biasanya H-1 kita puasain dulu, nggak kita kasih makan. Habis itu baru kita nanti ambil, kita serok. Nah, ada 2 tipe pembeli. Ada pembeli yang membeli langsung dengan di kontainer besar. Biasanya itu udah kayak pedagang ikan atau pengepul ikan. Dia pakai kontainer. Nah, kalau enggak, kita pakai plastik dengan berat kira-kira 5 atau 7 kilo. Mungkin ada teman-teman ngelihat kayak misalnya, oh kok warnanya kurang jernih airnya. Memang, karena memang airnya itu kan kita mengandung probiotik ya. Nah, jadi ada vlognya. Jadi vlognya ini cuman
karena ikan nila tuh membutuhkan salah satu jenis ikan atau tipe ikan yang membutuhkan banyak oksigen untuk dia bisa hidup dengan sehat dan baik. Intinya itu sih. Sama ya, nanti kalau udah mulai berjalan, lihat bisa learning by doing lagi, bagaimana ganti airnya, salin air, nambahkan probiotik juga. Nggak rewel sih ya, kalau secara umum ikan nila bisa dibilang relatively bandel, nggak terlalu rewel budidayanya, selama itu tadi sih, oksigen kita penuhin, airnya juga kita kualitasnya baik, biofloknya juga bagus, ya udah sih itu aja. Oh, ini mungkin saya ceritain setupnya ya. Jadi kita ada bikin nih kayak begini nih. Ini itu untuk overflow. Jadi kan kalau misalnya ikannya makin besar, nanti kan pasti volumenya jadi lebih berat. Otomatis airnya kan akan naik ke atas. Ini kan ketinggian 1,2. Tapi kita pasang kira-kira di sini tuh 90-100 lah ininya. Jadi dia nanti airnya bisa kebuang. Jadi airnya tetap stabil di sini. Nah, di bawahnya konblok ini itu ada pipa-pipa, jalur pipa. Pipanya kemana larinya? Nah, saya bisa tunjukin sih. Nah, kalau ini dulu untuk setup ras, tapi udah nggak kita pakai lagi sekarang. Ya, dulu ini ras, ini ada filternya di sini. Terus ini ada tandon airnya. Nah, ini ada pompa, mesin pompanya. Bisa kebayang nih, ada segini kan, wattnya kan berapa gitu kan, tinggi gitu. Nah, ini buangannya. Jadi di bawah sini udah ada saluran buangannya. Saya kasih tahu buat teman-teman. Nah, di sini dia ada air tuh keluar, ada pipanya nih. Di sini ada pipa. Nah, airnya ngalir. Ngalir, kita bikinin parit. Ini mengalir ke bawah. Nah, ini bisa dilihat secara umum. Nah, kayak gini nih. Jadi airnya itu termanfaatkan. Dan ini kita di dataran yang paling tingginya, sehingga turun ke bawah. Jadi air kita manfaatkan untuk waste-nya ya, atau buangannya. Kalau untuk balik modal belum tentunya ya, tapi sudah bisa muter cash flow karena tadi kita 2 bulan 10 hari sudah bisa untuk panen gitu ya. Nah, panennya sendiri kalau harga rentang ya dari 28.000 sampai 35.000 untuk saat ini ya. Nah, yang 35.000 itu ya tentunya kepada yang end user, yang tadi yang saya cerita untuk di lingkungan sekitar kita. Kayak itu sudah ada perumahan, di sana juga perumahan, itu harganya direct sales gitu ya. Nah, bisa nanti teman-teman kalkulasi lah kira-kira berapa. Nah, itu sudah bisa membiayai kegiatannya si kolam ini. Jadi dari mulai beli pakannya, terus kita sisihkan untuk beli bibitnya lagi, untuk bayar listriknya sudah bisa. Tapi kalau untuk investasinya belum kembali, karena memang investasinya ini kita pakai baja ringan konstruksinya, kita pakai UV, kita penerangan itu juga ada 6 jalur di masing-masing jalur. Terus kita pakai aerasi yang jalan 24 jam dengan mesin supercharge. Nah, tapi investasi itu menurut kita sudah tepat karena memang kita bisa berbudidaya dengan durasi waktu yang relatif cepat, sehingga kita utamakan cash flow ya. Jadi uang itu muter dan dia bisa membiayai untuk kegiatan operasionalnya. Buat teman-teman yang mau mencoba, atau mungkin teman-teman udah mencoba, saya mau scale up, mau besarkan gitu. Kiat-kiat dari saya yang pertama, 1, perluas network. Siapapun itu, bisa network itu pembeli, bisa network itu sesama pembudidaya, bisa network itu dari jaringan penyedia pakan. Karena makin banyak teman, makin
ringan dan makin mudah langkahnya kita. Yang pertama. Yang kedua, jangan patah semangat. Kalau tadi pernah nggak gagal? Pasti pernah. Pernah nggak kecewa dengan apa yang sudah dilakukan tapi hasil belum optimal? Pasti. Tapi justru di situ kalau buat kami pribadi tantangannya. Jadi jadikan hal seperti itu motivasi untuk kita lebih baik lagi. Yang terakhir tentunya passion about yang dilakukan. Karena kalau tanpa passion kayak cuman ikut-ikutan nggak akan lama gitu. Sementara ya kita memelihara barang hidup ya sama kayak kita memelihara diri kita. Kalau kita pas lagi sakit ya kita cari tahu sakitnya apa. Apakah flu, kita minum obat flu. Pusing, minum obat pusing. Waktunya istirahat, kita istirahat. Waktunya makan, kita makan. Nah, kita harus punya passion itu. Karena kalau kita enggak, ya yang ada jadi beban malahan. Nah, selebihnya enjoy. Karena di situ nikmatnya. Oke, harapan satu, yang pertama tentunya untuk DW Farm sendiri, kami berterima kasih juga nih ada Mas Dedi yang meliput kita. Kita juga senang, jadi kita juga bisa berkenalan, kita bisa outreach ke beberapa teman-teman yang baru, gitu, pemirsa-pemirsa yang baru. Harapan kita semakin banyak orang mengerti mengenai budidaya perikanan, ya, karena stigmanya mungkin kalau orang yang awam atau nggak tahu. Ikan itu istilahnya nggak terlalu karena bisa dihidupkan di mana aja, kolam, empang, apa segala macam. Iya, itu benar. Tapi kadang juga orang stigmanya, oh itu nanti bau tanah, lumpur. Ya alhamdulillah kita di sini mencoba untuk memberikan sharing bahwa bisa dibudidayakan dengan yang sifatnya bersih, higienis, ikannya sehat, karena yang terpenting adalah harapan kami ikan mengandung protein yang sangat tinggi, salah satunya ya gitu ya. Jadi itu sangat baik untuk konsumsi kita. Nah, cuman memang edukasi terhadap ikan ini saat ini masih sedikit, dan harapan kami dengan ada channel seperti ini kita bisa juga bersatu padu untuk memberikan edukasi kepada khalayak yang lebih luas tentang budidaya ikan yang sehat, baik dan menyehatkan untuk dikonsumsi. Bagaimana sobat budidaya? Cukup menginspirasi dan tercerahkan bukan? Lumayan untuk menambah bahan bakar semangat lagi dalam berbudidaya. Tetap semangat untuk para sobat budidaya muda. Intipin juga di playlist kita, ada di edisi mampir, diary vlog, diary kebun isin mulang, dan diary ternak. Like dan subscribe juga ya, supaya tidak ketinggalan video update-nya. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita.